Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, apa kabar semuanya? Nah, di video kali ini kita akan membahas salah satu topik penting dalam dunia pendidikan, yaitu keterampilan dasar mengajar atau sering kita sebut dengan KDM. Nah, buat teman-teman yang tertarik menjadi guru, ini adalah keterampilan yang perlu banget kita harus kuasai untuk memberikan pelajaran yang efektif untuk bagi siswa kita. Yuk bahas lebih lanjut. Kita mulai dengan pengertian keterampilan dasar mengajar. Keterampilan dasar mengajar atau sering kita sebut dengan KDM bukanlah sesuatu yang baru di dalam dunia pendidikan. Jika kita memahami dengan baik, kita bisa melihat bahwa KDM adalah salah satu kunci dalam membangun kompetisi pedagogik, kepribadian, sosial, dan profesional seorang guru. Dan juga, keterampilan dasar mengajar merupakan keterampilan dasar yang kompleks, yang pada dasarnya merupakan pengintegrasian yang utuh dari berbagai keterampilan yang jumlahnya sangat banyak. Ada 8 keterampilan dasar mengajar yang dianggap sangat berperan dalam keberhasilan kegiatan belajar mengajar, yakni pertama, bertanya, yang kedua, memberi penguatan, yang ketiga, mengadakan variasi, yang keempat, menjelaskan, yang kelima, membuka dan menutup pelajaran, yang keenam, membimbing diskusi kelompok kecil, yang ketujuh, mengelola kelas, dan yang kedelapan, mengelola kelompok kecil dan individual. 8 keterampilan ini meski telah lama dicetuskan, namun sampai saat ini masih digunakan. Walaupun begitu, kadang dibelajarkan kepada mahasiswa dengan urutan yang berbeda-beda. Hal ini dikarenakan pada dasarnya 8 keterampilan ini adalah satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan. Ketika seorang guru tampil mengajar di kelas, maka ia harus mampu menampilkannya secara utuh dan terintegrasi. Penguasaan secara konsep dari setiap keterampilan tidak menjamin seorang guru dapat mengintegrasikannya secara utuh tanpa latihan. Dengan demikian, seorang guru harus melatih dirinya sendiri untuk mengintegrasikan 8 keterampilan dasar mengajar dalam sebuah pembelajaran yang sesungguhnya atau praktik mengajar. Materi selanjutnya, cara menguasai keterampilan dasar mengajar. Praktik mengajar di kelas merupakan sarana yang tepat untuk bisa melatih guru atau calon guru dalam menguasai keterampilan dasar mengajar. Untuk menguasai keterampilan dasar mengajar, para guru dan calon guru perlu mengikuti langkah-langkah berikut. Pertama, memahami hakikat, prinsip, dan komponen dari 8 keterampilan dasar mengajar yang dapat dilakukan dengan berbagai cara, yaitu pertama, membaca dan mendiskusikan setiap jenis keterampilan. Yang kedua, mengenal komponen-komponen keterampilan melalui skrip mengajar yang tersedia dan pengamatan episode mengajar dalam situasi yang sebenarnya maupun dalam situasi buatan, dapat secara langsung maupun melalui video. Selanjutnya yaitu cara kedua, yaitu penerapan keterampilan dalam bentuk pembelajaran mikro. Latihan penguasaan setiap keterampilan secara terpisah dilakukan dalam bentuk pembelajaran mikro. Selanjutnya yaitu cara ketiga, penerapan keterampilan dasar praktek mengajar. Setelah melakukan latihan penguasaan keterampilan dalam bentuk pembelajaran mikro, guru atau calon guru harus meningkatkan latihannya dengan berlatih menerapkan keterampilan ini dalam bentuk praktek mengajar yang sebenarnya. Materi selanjutnya mengenai macam-macam keterampilan dasar mengajar. Pada pembahasan kali ini akan diurutkan sesuai dengan hierarki kejadian pada saat pembelajaran. Berikut pembahasannya. Pertama, keterampilan dalam membuka dan menutup pembelajaran. Tujuan dari membuka dan menutup pembelajaran yaitu pertama, membangkitkan motivasi dan perhatian.
Yang kedua, membuat siswa memahami batas tugasnya. Yang ketiga, membantu siswa memahami hubungan berbagai materi yang disajikan. Yang keempat, membantu siswa mengetahui tingkat keberhasilannya. Pembelajaran mencakup komponen berikut. Pertama, menarik perhatian siswa dengan berbagai cara, misalnya menyampaikan kejadian yang menarik. Yang kedua, menimbulkan motivasi dengan kehangatan dan keantusiasan, menimbulkan rasa ingin tahu, mengemukakan ide yang bertentangan, serta memperhatikan minat siswa. Yang ketiga, memberi acuan dengan cara mengemukakan batas-batas tugas, menyarankan langkah-langkah yang akan dilakukan, mengingatkan masalah pokok yang akan dibahas, dan mengajukan pertanyaan. Yang keempat, melakukan kaitan atau hubungan di antara materi-materi yang akan dipelajari dengan mengkaji ulang pembelajaran yang lalu. Menutup pembelajaran mencakup komponen berikut. Pertama, meninjau kembali dengan cara merangkum atau membuat ringkasan. Yang kedua, mengadakan evaluasi penguasaan siswa. Yang ketiga, memberikan tindak lanjut yang dapat berupa pekerjaan rumah, merancang sesuatu, atau berkunjung ke suatu tempat. Macam-macam keterampilan dasar mengajar selanjutnya ialah keterampilan bertanya. Dalam menerapkan keterampilan bertanya, guru perlu menghindari kebiasaan berikut. Yang pertama, mengulangi pertanyaan sendiri atau mengulangi jawaban siswa. Yang kedua, menjawab pertanyaan sendiri. Yang ketiga, menunjuk sebelum bertanya. Yang keempat, mengajukan pertanyaan yang mengundang jawaban serempak. Yang kelima, mengajukan pertanyaan ganda. Tujuan guru mengajukan pertanyaan antara lain adalah: pertama, menimbulkan rasa ingin tahu. Yang kedua, merangsang fungsi berpikir. Yang ketiga, mengembangkan keterampilan berpikir. Yang keempat, memfokuskan perhatian siswa. Yang kelima, mendiagnosis kesulitan belajar siswa. Yang keenam, mengkomunikasikan harapan yang diinginkan oleh guru dari siswa. Macam-macam keterampilan dasar mengajar selanjutnya yaitu keterampilan memberikan penguatan. Penguatan adalah respon terhadap suatu perilaku yang dapat meningkatkan kemungkinan perilaku tersebut terulang kembali. Respon ini biasanya bersifat verbal berupa kata-kata atau non-verbal berupa tindakan. Penguatan bermanfaat untuk meningkatkan fokus siswa, memelihara perilaku positif, dan menumbuhkan rasa percaya diri. Bentuk penguatan yaitu: pertama, bentuk verbal, melalui ucapan pujian seperti bagus, tepat sekali, atau kamu hebat. Yang kedua, non-verbal, berupa gerakan mendekati, mimik dan gerak tubuh, sentuhan, aktivitas yang menyenangkan, dan token atau tombol atau benda kecil. Materi selanjutnya mengenai keterampilan mengadakan variasi. Variasi dalam kegiatan belajar mengajar bertujuan untuk meningkatkan motivasi siswa dan mengurangi kejenuhan. Variasi ini dapat diterapkan pada 3 aspek. Variasi pertama yaitu dalam gaya mengajar. Pertama, variasi suara, rendah, tinggi, besar, kecil. Yang kedua, memusatkan perhatian siswa. Yang ketiga, kesenyapan sejenak. Yang keempat, variasi kontak pandang. Yang kelima, gerakan badan dan mimik. Yang keenam, mengubah posisi, misalnya dari depan kelas ke tengah atau ke belakang. Yang kedua, variasi dalam penggunaan media dan bahan ajar. Pertama, alat dan bahan yang bisa dapat dilihat. Yang kedua, alat dan bahan yang dapat didengar. Yang ketiga, alat dan bahan yang dapat diraba dan dimanipulasi. Ketiga, variasi dalam pola interaksi dan kegiatan. Pertama, pola interaksi bisa berbentuk klasikal, kelompok, atau perorangan. Yang kedua, kegiatan dapat berupa mendengarkan informasi, menelaah materi, diskusi, latihan, atau berdemonstrasi.
Selanjutnya, materi mengenai keterampilan menjelaskan. Keterampilan menjelaskan adalah kemampuan penting dalam pembelajaran. Menjelaskan berarti mengorganisasikan materi pelajaran secara sistematis agar mudah dipahami oleh siswa. Seorang guru perlu menguasai keterampilan ini karena merupakan inti dari proses pembelajaran. Tujuan keterampilan menjelaskan dalam pembelajaran mencangkup: pertama, membimbing siswa memahami konsep, hukum, prinsip, atau prosedur. Yang kedua, mendorong siswa untuk berpikir secara kritis dan bernalar. Yang ketiga, membantu siswa menjawab pertanyaan mengapa. Yang keempat, memastikan siswa memahami materi melalui balikan atau feedback. Yang kelima, membantu siswa menghayati proses penalaran. Seri selanjutnya, diskusi kelompok kecil. Diskusi kelompok kecil adalah salah satu metode pembelajaran yang melibatkan 3-9 orang dalam interaksi tatap muka yang informal, di mana setiap anggota dapat berkomunikasi secara langsung dan bekerja sama untuk mencapai tujuan bersama secara sistematis. Manfaat diskusi kelompok kecil bagi siswa antara lain: pertama, berbagi informasi dan pengalaman dalam memecahkan masalah. Yang kedua, meningkatkan pemahaman terhadap isu-isu penting. Yang ketiga, melibatkan siswa dalam perencanaan dan pengambilan keputusan. Yang keempat, mengembangkan kemampuan berpikir kritis dan berkomunikasi. Yang kelima, membina kerjasama yang sehat dan kelompok yang kohesif. Materi selanjutnya yaitu mengenai keterampilan mengelola kelas. Keterampilan ini penting untuk menciptakan kondisi belajar yang optimal guna mendukung proses pembelajaran yang efektif, terutama bagi guru yang mengajar siswa usia dini dan sekolah dasar. Tujuan keterampilan mengelola kelas ini ialah: pertama, mendorong tanggung jawab siswa terhadap perilaku sesuai aturan. Yang kedua, memahami kebutuhan siswa. Yang ketiga, memberikan respon efektif terhadap perilaku siswa. Prinsip-prinsip mengelola kelas. Pertama, kehangatan dan antusiasme. Yang kedua, menantang siswa untuk berpikir. Yang ketiga, variasi metode untuk menghindari kebosanan. Yang keempat, keluasan dan disiplin diri. Kelima, penekanan pada aspek positif. Wah, gak kerasa ya sudah di akhir video. Terima kasih buat teman-teman yang telah menyaksikan sampai akhir dan menyimak penjelasannya. Demikian yang bisa saya sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Waridwan inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye. Dah.